Mungkin saya tidak menyombongkan diri, satu-satunya pelawak yang punya murid. Murid ya? Iya. Yang paling seneng saya membina pelawak. Tidak suka sama apa yang ditampilkan, dia bilang nggak suka seperti saya. Saya berani fair bilang, Paman, kayaknya menurut Pak De, bahasa bangsat ciwe Petro itu, tagline-nya Petro itu kurang pas. bukan kurang pas, Terus? tidak enak di hati dan setelah dengar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Made Arimbawa Lolak, pelawak lawas. Ini denger trennya nih, pelawak lawas saya beli lah. Kita yang dari kemarin, dari heboh panas kemarin ini ngundang, weh nyen salah satu ben bingung kan kalian narasumber kan. Iya. Aja nih nyamuk tangkas Lolak lawas. Beli pada Lola termasuk ikut di drama gong juga dulu ya. Awal mula munculnya Lola dari Drama Gong, festival Drama Gong pas saat PKB ya. PKB. Drama Gong dari Kabupaten Klungkung. Pembinanya almarhum Anak Agung Rekalam. Oke. Itu yang tuh saling cak-cak gumi jani gumi ruwet tuh di konteks drama gong tuh? Bukan. Oh bukan. Setelah drama masuk dalam organisasi Paguyuban Lawak Bali di bawah naungan almarhum Anak Agung Kesuci senior. Oke. Siap. Di sanalah kita berkreativitas merubah karakter Lola itu pada saat itu. Pada saat Paguyuban Lawak Bali, dan sampai sekarang masih posisi ketua Paguyuban Lawak Bali masih yang ada organisasi Paguyuban Lawak Bali. Paguyuban Lawak Bali. Lawak Bali ya. Yang ketuanya Mbak Lola. Ya. Berarti DGL Drama Gong Lawas ini beda lagi organisasinya. Drama Gong. Oh itu khusus Drama Gong, ini Lawak. Paguyuban Lawak Bali di bawah koordinator Anak Agung Kesuci. Terkumpullah komedian-komedian Bali pada saat itu. Tapi sekarang kan sudah, kalau dunia Lawak Bali, Dadap, Kiul, Dolar, Petruk, setelah itu posisi Lola, Cedil itu posisinya. Dogler, Dadong Rerot, Codet, Cilik itu dia sejajar di sana. Di bawah itu baru yang sekarang ini Sengap, ini dan kawan-kawan semua. Berarti Pak De ini termasuk bagian dari lawas sekali berarti. 2002. 2002 ya. Udah berapa tahun itu? 2002, tapi saya melawak itu dari tahun 95. Puncaknya perubahan karakter dari pelawak yang make udeng ke moha. Make penampilan pang di tahun 2002, ulang tahun Bali TV yang kedua. Itu yang pusi itu langsung. Metamorfose Lawak Bali. Sejarah. Nah, ini kan kebetulan sedang momentum, mungkin juga masih hangat ya, terkait dengan karena PKB belum dibuka juga kan. Ini hangat mengenai Kak Petro dalam tanda kutip di blacklist katanya. Kan Pak De mungkin sudah dengar ceritanya kan. Pelawak heboh lah ini kan, ada yang goreng kesana goreng sini. Kebetulan Pak De Lola ini adalah seniman juga politisi kan, perspektifnya pasti lebih luas lah gitu. Nah gimana Pak De Lola melihat kisruh ini di dalam drama gong, semeton pelawak drama gong ini, gimana Pak De melihatnya ini? Sebenarnya kalau saya menilai kisruhnya permasalahan ini di dunia maya saja. Di maya aja. Di maya. Di dunia nyata? Di dunia nyata nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Mereka saling sapa biasa. Nggak ada yang memikirkan soal ini. Ini sudah hal biasa. Oh gitu. Orang yang mau memberikan job untuk tampil, ya terserah yang mau tampil kan. Kalau mau tampil ya silakan. Kalau memang enggak ya nggak usah kan begitu. Sebenarnya kan di sini sudah di meja ini, di kursi ini udah duduk kawan. Yang bersangkutan. Saya sudah nonton, sudah gamblang dijelaskan. Jadi netizen pun sekarang sudah menilai, ternyata seperti ini loh kasusnya
Begitu. Petro dari raja mendadak nih kan. Tapi sebenarnya begini, Pak Erwin. Saya berterima kasih diundang di JEK Bali dalam kapasitas sekarang saya duduk di sini nih. Biasanya kapasitas sebagai politisi. Sekarang sebagai seniman lawas gitu lah. Ya mungkin kalau di antara teman-teman komedian tahulah bagaimana sepak terjang saya di dunia komedi. Mungkin saya tidak menyombongkan diri, satu-satunya pelawak yang punya murid. Murid ya? Iya. Yang paling seneng saya membina pelawak. Kayak ada pelawak yang namanya Golek dari Bangli. Golek. Iya. Oke. Itu saya bina dari dia jadi pelawak manis, mau berubah karakter menjadi pelawak bodoh, saya ajak tampil di Yayasan Kesenian Bali, kita keliling. Akhirnya saya kasih saran. Kalau Anda sebagai pelawak masih diajak oleh teman pelawak untuk tampil, Anda belum pelawak. Oh gitu. Kalau sampai Anda jadi pelawak, ditelepon sama masyarakat untuk tampil di daerahnya, itu baru pelawak. pada saat itulah Anda pelawak. Oke. Nah, pada suatu hari dia telepon, Beli, dia nggak ada nak nelpon Beli. Uling tampak siring Beli. Dia ngurin tampil. Dari pelawak. Dari pelawak. Jalan-jalan. Harus bani. Sing dadi sing bani, harus bani. Nana Beli. Berangkat, jadilah pelawak. Open sengeng. Menggabungkan dua tokoh pelawak itu. Saya ajak keliling di Yayasan Kesenian Bali untuk tampil di berbagai segmen. Ada di acara pemerintahan dan jadi dia punya pengalaman. Setelah punya pengalaman keliling, punya penggemar. Akhirnya seperti sekarang. Senger, ada pelawak yang namanya Senger itu. Senger? Iya. Itu jadi pelawak. Oh, Senger bukan Sangar. Nah, Sangar Senger. Oh ya, Sengernya. Dia duet dulu. Oke. Setelah duet, tapi dia pisah. Bisa karena ada mungkin ini mau ke dunia wayang. Senger masih pas waktu itu saya masih melawak. Saya ajak dia keliling juga. Ajak keliling, tek. Bagaimana caranya untuk dia bisa bener-bener naik? Saya tarik ke Paguyuban Lawak Bali. Saya suruh dia paket dengan rawit. Ada itu kasetnya. Jadilah dia pelawak, mulai dikenal. Karena memang trademark dulu waktu sama masa-masa saya melawak itu, kalau sudah masuk di Paguyuban Lawak Bali itu berarti pelawak sudah diterima dan sangat luar biasa. Kalau belum masuk Paguyuban Lawak Bali belum belum pelawak yang top itu. Berarti Golek, Senger, apa lagi? Muridnya Pak D atau gimana? Saya berani menyatakan bahwa itu murid saya karena saya mengajak keliling di mobil saat tampil, habis tampil saya kasih wejangan begini. Itu Sengap itu. Sengap juga. Ya, itu dulu kan sopir. Nyopirin dia dulu. Dulu Sengap, Kak Sengap ini sopirnya Beli Lola. Iya. Sopir kawasan. Belum jadi lawak dia. Belum, sudah jadi pelawak tapi waktu itu karakternya perempuan. Oh, beda karakter. Beda karakter. Akhirnya setelah ada acara pelebon ide peranda di Dencarik di Buleleng, di sanalah yang pertama kali saya kasih hiasan Lola waktu sebelum pang itu. Ada hiasan Lola kan dua karakter nih. Dulu Lola sebelum pakai moha itu riasannya seperti ini, setelah jadi Lola pang seperti ini gitu. Nah, karakter yang pertama itulah saya pakai hiasan dia. Akhirnya ada salah satu udang yang memang saya sucikan itu. Nah, itulah orang yang pertama kali memakai udang setelah saya, adalah dia. Saya pakai. Saya ingat sekali setelah saya kasih udang, langsung saya pegang ini, Mang, bin pidan ya tidak dipelawak. Besik pebesan beli, deci sombong. Yen beci sombong di dua puncak karir beli ini. Cila karena di pelawak nih. Habis itu saya tinggalkan menjadi anggota DPD, dia telepon, Beli, bahan lawakannya yang begini kan Beli. Oke, neang. Lewat telepon, Beli gini. Makanya ada pelawak Gede Pramo yang itu punya. Carangin buin. Kan kalau pelawak itu kan kalau tampil di satu tempat, tampil lagi satu tempat, tapi pasti akan mengembang dia. Bahan lawakan itu akan mengembang. Itu dulu. Tapi kalau sekarang pelawak yang paling terberat itu adalah zaman sekarang. Oh iya, karena ada media sosial ya.
itu sejarah, nggak bisa. Makanya kemarin saya tampil di di Pinde, Gianyar. Saya tampil, ditelepon sama Sengeng, beli ada di Bali. Oh, pas beli di rumah di Bali. Banyak igal beli. Ayo ngibur. Saya penampilannya sangat luar biasa. Wah, bener. Oh, semua habis pentas lagi semua pada kumpul. Oh gitu. Lo laki nu gede bayo deh. Tapi bener loh. Dulu saya yang tampil enggak pernah ada rasa ngos-ngos. Ini waduh. Baru tampil itu udah rasa aduh adik ini di bayo deh. Sudah faktor umur. Habis itu sudah tidak terbiasa lagi gitu. Tapi kalau sudah di atas panggung, saya sudah biasa menguasai medan, wah pasti udah jadi ger gitu. Nah itulah yang lihat sekarang ini kita kan berdua berdiskusi ini kan tidak membuat kisruh lagi. Iya. Artinya permasalahan itu sudah selesai, tetapi perlu juga saya memberikan pemahaman kepada netizen, penggemar-penggemar Jag Bali khususnya, biar tidak menjadi suatu pembelajaran di kemudian hari kan. Contoh, mohon maaf ini. Saya kan sangat hormat ini. Jangankan saya, seluruh seniman Bali, seluruh tokoh-tokoh Bali sangat hormat dengan tokoh-tokoh budayawan seniman yang duduk sebagai panitia pembina kurator di PKB. Contoh, Profesor Dibie, Profesor Bandem. Bukan hanya dihormati di Bali, tapi dihormati di dunia. Sebuah karya-karya besar dia adalah maestro. Maestro seni. Makanya kemarin saya ketemu sama salah satu dosen, sangat sedih dia. Pak Patut Kodi. Oh, Pak Kodi. Iya, bicara juga sangat sedih. Gimana beliau bilang? Adik ini digumini janina. Nyen kun itu ane cak-cak ke bang munyi jelekang bang munyi sing tawang seniman maestro. Ane membawa nama Bali luar biasa gitu. Jadi sangat disayangkan juga netizen langsung menjudge, tidak tahu permasalahan. Saya juga pertama-tama nggak berani komentar sebelum saya mencari jawaban gitu loh, mencari jawaban. Mungkin mereka netizen pun sudah tahu beliau adalah maestro, beliau juga akademisi dan profesor, tapi tidak sesuai dengan harapan mereka dan mungkin juga Surya Siu kan, Surya Siu. Wah, neng barang jahat gitu. Dan memang penggemar kan itu. Mungkin juga lebih penggemar Petruk. Seniman begitu, penggemarnya Petruk. Oh, coba saya dulu. Sebelum masuk di dunia politik, siapa yang ada yang nggak suka sama Lola? Semua penggemar. Ya. Pasti itu. Nah, sekarang saya sudah memutuskan masuk ke dunia politik, misalkan pemilih di Bali 4 juta, saya mendapatkan suara 200.000, berarti kan lagi 3.800.000 yang tidak sependapat, sejalan dengan visi saya, kan begitu. Nah, begitulah juga sekarang PKB yang sekarang ini dari hasil apa yang saya tanyakan kepada panitia, ini PKB sekarang temanya ini kan sangat riskan sekali juga, yaitu Jagat Kerti, keseimbangan antara manusia dengan semesta. Disinilah kalau mau membuat garapan, mau nyemprot orang, mau nyemprot pemerintah, mau mengkritisi dalam suatu pertunjukan, di sini tempatnya sekarang. Karena sesuai dengan tema. Jadi pembina-pembina ini setiap dia kunjungan ke daerah yang akan menjadi peserta PKB, pasti penekanannya ini. Dia akan tonton ini. Sebelum tampil di PKB itu, dia tonton pertunjukannya seperti apa. Jangan sampai pertunjukannya itu terlalu keras, memberikan tembakan, apalagi tembakan kepada pemerintah yang sangat di luar daripada jalur seni, kan begitu. Nah, inilah. Nah, saya juga tanyakan apakah drama Gong Lawas ini memang program dari PKB, peserta PKB. Ternyata pertama memang nggak ada kan. Drama Bajuning yang punya jadwal sekarang. Ya.
Tapi karena Drama Gong Lawas meminta untuk bisa tampil dan menyatakan ada sponsor, akhirnya diberikan lawak. Nah, jadi ini kan sekarang menjadi liar juga. Gimana pemerintah kok orang tampil nggak dibayar? Bukan nggak dibayar, memang tidak ada jadwal untuk itu. Cuman karena program Gong Lawas ingin tampil dan sudah memiliki sponsor untuk tampil. Nah, itu nanti juga nanti masyarakat bisa ada perkumpulan seni. Kalau misalkan ingin berpartisipasi dalam PKB, kalau misalkan ada slot waktu untuk tampil, bisa. Yang penting kan biaya tanggung sendiri. Tanggung sendiri, kan begitu. Nah, inilah yang saya lihat. Berarti kronologisnya nggak ada apa-apa sebenarnya, ya kan? Pada saat pembinaan, Pak Man Petruk, pelawak yang menjadi punakawan di Drama Gong Lawas ini nggak hadir pada saat itu. Ya, diberikanlah pembinaan seperti yang saya ketahui. Akhirnya setelah selesai pembinaan pulang kurator pembina ini, beliau rapat, hasillah informasi kepada Pak Man untuk ini. Nah, ini sekarang di sini saya tidak menyalahkan Pak Man dan saya juga tidak membenarkan Pak Man dalam urusan ini. Artinya Pak Man ini bukan punya pribadi sendiri. Beliau mau tampil, beliau enggak, kan keputusannya kan beliau. Tapi kan ada imbauan untuk seperti bahasanya beliau di sini. Untuk saat ini Kak Petruk tidak kami ikutkan gitu katanya kan. Setelah viral baru Kak Petruk gimana Kak Petruk? Karena sebelum itu kan ada pembicaraan. Mau nggak Anda tidak menyebutkan kata apa namanya? Bangsat Ciwe. Bangsat Ciwe itu kan trademarknya dia. Mau nggak? Nah, tidak ada yang berani menjamin mempertanggungjawabkan kalau dia. Nah, di sanalah kalau memang enggak ya sudah, kan begitu. Kenapa menurut Pak De itu dari dulu bukannya sering tuh yang nonton lawa-lawaan Petruk Dolar itu kan biasa itu bahasa kasar. Bahkan Petruk dari dulu sudah bilang bangsa Ciwe, kok baru kan pertanyaan kok baru di masalah ini. Sekarang kan saya ingin jelaskan kan ini konteks ini. Anggap saja PKB itu salah satu tempat desa adat gitu misalnya. Satu desa mencari hiburan. Kan kalau yang namanya mencari hiburan berarti yang dicari ini harus ikuti dong aturan yang mencari kan. Aturannya begini, dia harus mengikuti. Oh, tidak bisa analogikan begitu. Yang menontonnya kan masyarakat. Bukan bukti masyarakat Leonan dan teman. Pokoknya betul. Contohnya begini. Contohnya begini nih. Saya berikan contoh. Bukan saya menyalahkan masyarakat, bukan. Tempat dulu. Tempat dia pentas di mana? Tempatnya kan? Iya, ini kan PKB. Dari dulu lo Petruk kan biasa tempel dengan gaya seperti itu. Saya juga pernah kok pentas di PKB, yang namanya keceplosan. Mau ngomong apa? Sudah lewat seperti itu. Kalau pas di saat pentas ngomong kadang keceplos ya sudah kan? Itu nggak ada masalah. Nah, di PKB ini contoh. Di masyarakat luas sebegitu hebohnya joget porno. Oh iya. Akhirnya dilihat oleh pemerintah, wah ini harus ada pembinaan. Dibawalah dia ke PKB. Diparadekan joget, tiap kabupaten mengeluarkan joget. Nah, di sana ada aturan. Jogetnya harus begini diadakan pembinaan. Akhirnya tampillah joget di PKB sesuai dengan keinginan daripada panitia PKB. Nah, setelah dia di masyarakat, kembali dia goyang-goyang begitu, nggak ada urusan sama PKB. Oke, konteksnya ini konteks tampil di PKB dengan di luar PKB itu bedakan gitu. Iya. Oke. Nah, karena sekarang Petruk trademarknya Bangsat Ciwe, panitia PKB menyampaikan kepada Drama Gong Lawas, tolong dong jangan menyebutkan ini. Nah, kalau memang Pak Man-nya mau, ya tampil aja di PKB. Jangan nyebutin itu, tampil aja. Nanti setelah PKB, keluar dari PKB, tampil di Karangasem, silakan lagi. Emangnya ada yang melarang? Nggak ada yang melarang. Tapi kan yang jamin masih. Artinya kan sesuai dengan pribadinya Pak Man, kan gitu. Ya sekarang ini kan Pak Man sendiri. Yang saya lihat Pak Man sini biasa-biasa saja.
Nggak ada urusan dia marah dengan PKB, dia marah dengan kawan-kawannya. Tapi terus terang ya Win, di dunia komedi tidak ada yang namanya senior, junior, legend apapun, tidak ada. Cuman yang membedakan kita adalah cuman duluan dan belakangan. Oh, tidak ada senior junior? Nggak ada, bagi saya nggak ada senior junior. Saya dibilang senior, padahal saat tampil, misalkan di satu desa ada pelawak baru, pernah loh, saya tampil calon arang, di sana ada pelawak lokal, di sana. Padahal dalam skenario dia belakangan daripada saya tampil. Akhirnya saya puter dia belakangan, yang belakangan tampilnya nan saya nak mau balik ke kita. Maluan kendraga. Saya turu dia duluan daripada saya untuk tampil. Saya menghargai dia. Apa sebab? Kalau saya sudah keluar dengan dogler pada satu tak buah masuk, iya nggak ada respon. Ya. Jadi kan batin seniman itu saya sangat menghargai yang begitu-begitu. Begitu sekarang di dunia komedi, kenapa seke-seke itu bubar? Dulu kan ada seke Dramagong A, Dramagong B, Premon A, Bon Pres, hilang kan? Nggak ada. Siapa yang merubah itu? Masyarakat. Masyarakat yang ingin mendapatkan si A, si B. Sekarang banyak pelawak itu individu-individu. Oh, cokot-cokot harusnya nih harus mulut tandem dan nih saya gitu. Dulu kan saya sama Dokler. Akhirnya masyarakat, saya ditelepon cedil, akhirnya saya sempat cedil. Oh. Disinilah harus punya jiwa besar pelawak-pelawak semua. Saya sering ngasih tahu. Jangan sampai baru begitu dipermasalahkan. Ini kan masing-masing kan punya jalan sendiri-sendiri dalam hal melawak. Karena memang zamannya sudah begitu. Nah makanya ini kan saya juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sebagai penggemar, ya bolehlah menggemari seseorang. Tapi kalau boleh jangan berlebihan. Jangan semua dianggap benar. Maksud Pak De gimana itu? Maksud saya kalau memang artinya tidak suka sama apa yang ditampilkan, ya bilang nggak suka seperti saya. Saya berani fair bilang, Paman, kayaknya menurut Pak De bahasa bangsat ciwe Petro itu tagline-nya Petro itu kurang pas. Bukan kurang pas. Terus? Tidak enak di hati dan setelah dengar. Tapi penonton terhibur, tertawa. Justru itu request dari masyarakat gimana? Nah, tidak ada yang mau request harus bahasa Sunda, ada. Menurut klaimnya Kak Petro dan Blau. Berani saya bilang. Ingat nanti bangsatnya. Enggak. Saya berani jamin 100%. Tidak ada masalah. Lah beliau yang bilang gitu. Kan Pak De tidak selamanya sama. Nalo nyekuran biasa san pandang podcast kan. Woi. Nah, lanjut. Ya, saya kan gini. Saya tampil di atas panggung nih. Ini pribadi ya. Saya tidak menyangkut pautkan dengan orang-orang ya. Kadang-kadang teman-teman kan nggak berani ngomong kan. Kalau saya kan mainnya fair aja. Kalau jelek ya jelek. Kalau benar ya benar. Kalau salah ya salah. Kayak tampil saya di panggung. Kawan saya. Cai pegawai bank ji. Bang apa bangsat menggejulan bahasanya. Jut gitu. Ini pribadi loh. Saya ini komedian. Saya ini pelawak. Di satu sisi penonton kalau mendengar itu baik, ya sudahlah silakan, kan beda-beda ini. Tapi kalau saya pribadi mendengar hal, tapi kan dalam konteks lawak di panggung. Begini Win, kalau dalam tampil di atas panggung, baik itu pelawak, raja muda, patih, apapun itu, kalau udah yang namanya seniman panggung, tetap berlandaskan daripada logika, etika, estetika, harus itu dipahami. Makanya beda loh Win, pelawak yang landasannya adalah akademis. Beda. Coba Win lihat, masyarakat apa sih akan menilai sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya heboh ini, masyarakat makin mengerti, makin paham, dan makin menikmati lawakan-lawakan yang memang benar-benar ada tuntunan. Kalau saya dulu melawak ya,
Kalau jadi pelawak, plak langsung ketawa, belum hebat. Kalau saya, plak langsung ketawa, belum hebat. Belum hebat itu. Kalau pas ngelawak, diam ada beberapa 3 detik atau 5 detik, baru ketawa, itu baru hebat. Kalau bisa melawak seperti itu. Akhirnya gimana? Artinya gini, penonton itu dia menerima lawakan, dia berpikir, oh ternyata lamat kede. Artinya disuruh kita penonton itu harus bisa juga ngupas. Contoh kan saya ada di TikTok, saya bicarakan dulu ya. Waktu drama Gong, Kabupaten Kelungkung. Ada pembinaan. Kita tampil nih, ngelawak biasa, ditonton sama pembina. Selesai pembinaan, Agung Rekalam almarhum panggil saya. Lah, iki je bos, duduk. Apa itu? Tuh tunyan tuh bos porno tuh bos buang, bungkusin aja deh. Bang penontonnya nih ngupas. Nah, yang begitu baru guru tuh. Mun bidane dolar curhat nyon mantu kok usah dong. Kan vulgar aku nonton nih bidang dolar itu. Itulah karakternya dia. Nah, itu masyarakat ini ngai heboh. Jejak digital masih dulu. Ya. Masih bisa ditonton. Bahasanya kasar, agak porno gitu. Nih jadi seolah-olah mekekang aja seniman aja ini gitu. Bener apa yang dibilang oleh Pak Prof. Siapa? Sugito. Oke. Konteks dulu waktu dolar sebelum tampil di PKB juga dapat pembinaan. Oh ya. Ya kan begitu? Ya. Cuman setelah organisasi saya ngoren. Ya, sih tahu. Ya tampil aja seperti itu. Gitu. Kan aman-aman saja, nggak ada seheboh ini kan. Oh berarti itu sudah setelah disimpulkan oleh beberapa pihak kan. Masalahnya sebenarnya di cara komunikasi. Komunikasi. Coba bongor tuh aja ke Metro pasti nyara ke Metro. Ya, pasti bau. Mau ditelepon udah dan keburu disamber sama jedar gitu. Belum lagi orang politik, saya lihat komentar tak jadi arah ke sana. Sampai Pak Gub, Ibu Gub kena, padahal beliau nggak tahu apa-apa, tidak tak. Ini kekaruan, makanya saya buat juga di TikTok. Pak Kostar ada cerita kepada soal ini? Iya, beliau juga bilang nggak tahu menau soal itu. Apa orang ada beliau? Banyak senawang apa-apa. Kaling ben Pak masa Pak Gubernur ngurusan soal materi daripada isi PKB itu udah nggak gini. Contoh begini, Win. Saya ambil lagi. Ini baru benar-benar bisa dimengerti oleh masyarakat unsur pembinaan. Ini PKB ini kan ada pembinaan, pengembangan, pelestarian. Itu kan ini tujuannya, ya kan? Pengembangan, pelestarian, itulah tujuan daripada PKB ini. Contoh, saya dulu kan punya Yayasan Kesenian Bali. Di Jembrane, Win, Simena di Jembrane, setiap odalan. Pokoknya pura-pura yang ada di pura desa yang ada odalan di Jembrane nyimpen pasti ada topeng Sidakarya, pasti ada incang-incung namanya di Jembrane ini. Dulu sebelum ada yayasan, di sana ada seke topeng kira-kira 4 sampai 5 seke. Dulu itu nggak ada yang nonton, Win. Di pojok pura orang tuh lingsir-lingsir nopeng, masyarakat membakti mulai tanpa rungu. Benar-benar tidak ada yang menghiraukan. Akhirnya setelah ada yayasan, saya rekrut nih sebagai anggota yayasan. Nah, setiap tampil di Jembrane ada odalan, yayasan ngatur ilen-ilen, dialah yang tampil. Tapi saya isi maskotnya, saya tampil. Ada pelawak-pelawak yang tampil ikut. Akhirnya dibuatin panggung sama masyarakat, ditonton. Jadi yang tadinya seniman nggak ada yang menghiraukan, gara-gara seperti itu, jadi dia semangat lagi. Udah tuh nalisir-lisir ngigel, semangat nopeng. Dari honor juga beda. Dia satu grup, coba bayangin, Win, 5 orang. Satu grup topeng man sesari paling liu 500. Dom jak 5 man pada 100 tali.
pelestari loh nih, seniman. Akhirnya tergabung dengan yayasan, berapa saya kasih? 2,5 juta. Tampil dengan saya langsung. Akhirnya seniman mendapatkan sesuatu yang lebih, habis itu dihargai. Nah, inilah sebenarnya kalau lihat dari konteks positif, Pak Man ini dihargai beliau selaku seorang seniman yang sudah melegenda di mata masyarakat Bali. Kenapa dihargai? Artinya ada nih banding ngelemekin gitu loh. Kurator ini yang berani menyampaikan hal seperti itu. Tapi kan maksudnya untuk tampil di PKB dikasihlah dia pembinaan begini. Seandainya pada saat itu ada Pak Man ikut di sana, mungkin beda lagi konteksnya. Itu loh. Cuman karena Pak Man tidak ada di sana, pembinaannya berjalan, ditelepon Pak Man oleh pemimpinnya, mungkin seperti apa komunikasinya. Bagus komunikasinya. Komunikasinya bagus, langsung Pak Man. Ya, saya tahu kan karakter Pak Man. Orang saya dari dulu sama. Waduh. Yang kalau setahu Pak De karakter Pak Man Petro kan maksudnya kan? Iya, yang cara orang kan gebyut masih bayun ragane masih. Satu nak lingsir. Karena mungkin udah lingsir sekarang. Iya, sudah. Guru saya senior di Pak Dolar, Pak kan. Gurunya Lola Dolar. Wah, guru saya Dolar. Dulu sering saya satu-satunya muridnya Dolar yang mengembalikan dulu dolar pada saat sebelum tahun 2002 itu masih jaya-jayanya. Saya ada dikasih acara 1 bulan 4 kali sama dia. Akhirnya berbalik 2002 ke atas itu saya satu bulan itu minimal acaranya 40. Kalendernya cuma 30. Tapi acaranya itu 45, 50. Satu hari bisa 3 kali, 2 kali. Akhirnya kenapa? Akhirnya berbalik. Saya yang berikan acara. Mengajak Pak Yan untuk tampil. Berbalik sampai bisa berbalik begitu saya. Makanya ini dalam konteks ini, Win, saya sangat sayangkan ramenya itu jadi bulan-bulanan panitia PKB dijadikan bulan-bulanan oleh netizen. Padahal Erwin sudah menampilkan di sini, Petruknya sudah menyampaikan juga kronologisnya sama Blau. Kenapa Blau ikut kan karena dia memang sudah partner. Jadi masa senior kawannya nggak tampil, dia juga tampil, akhirnya nggak ikut juga. Perak juga kenapa nggak ikut? Awalnya rencana ikut ke sini bertiga rencananya, cuman setelah H-1 ada perubahan, katanya berdasarkan keputusan rapat keluarga katanya. Cukup Lau aja yang datang gitu namanya. Perak nggak ikut tampil di PKB itu ya karena alasan juga, karena kan memberikan tempat juga anaknya kan. Lau itu kan anaknya kan biar bagus lah. Tapi sekarang yang menggantikan kalau nggak salah siapa ya? Topo kalau nggak salah. Topo. Yang menggantikan. Tadi saya ngelola yang menggantikan. Dia sempat diajak. Sempat diajak? Diajak sama Mo Ayan. Pada nanti kalau gini. Cuman gini, Mo Ayan, tiang tuh tanggalnya tuh kadang-kadang ada urusan tugas keluar gitu, kadang berangkat ke Jakarta. Masih ketua DPD? Masih. Jadi tidak hanya urus partai, ada urusan bisnis juga kan gitu. Jadi nggak dan kelanjutannya pun tidak ada kontak gitu. Nah, coba sekarang masyarakat kan menilai dengan kasus ini kan. Coba tonton yang namanya pertunjukan Yayasan Kesenian Bali di Art Center. Yayasan Kesenian Bali kan pernah. Pernah. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Bayu Kawi saya tampilkan jadi patih, saya jadi patih agung. Wah, itu pertunjukannya luar biasa. Latihan saya. Benar-benar membuat suatu cerita waktu itu temanya Danu Kerti. Mengangkat tentang air. Sebelum itu juga pernah juga yayasan tampil di
Cuman dikasih tempat di pojok panggung kecil. Oh, nggak ada Gak ada Chandro. Tahu, waduh, protes mas penonton semua. Masa sekelas waktu itu Deuli tampil kan? Deuli Lola tampil tunggu senikin. Wah, gak dapat nonton. Wah, ngamuk penonton waktu itu. Makanya ke depan pada saat lagi tampil yayasan, pengalaman itu saya sampaikan. Wah, akhirnya bener. Tadi tampilkan di Ada Chandro penuh itu. Itulah yang ingin sampaikan. Apapun yang ada tampil di PKB itu harus sesuai dengan aturan juknis yang dibuat oleh berarti PKB. Parameter PKB itu bukan kepuasan penonton berarti dong. Berarti kepuasan dari pejabat dan kurator berarti dong. Tidak. Apapun yang didasarkan PKB, satu tujuan PKB dibuat apa dulu? Kan gitu. Pembinaan, pelestarian, pengembangan. Itu tujuan PKB dibuat. Nah, tujuannya apa? Sesuai dengan tema. Tema PKB apa? Berarti yang pentas di PKB ini, siapapun itu harus menyesuaikan itu. Nah, punya pengalaman begini saya, waktu nari. Melawak ini ke desa. Melawak. Panitia menyampaikan, Pak Dek, mali jebos, ampunang lantang-lantang jam 12 bangke ini pun ke sisi. Oh, jalan arah biasanya gitu ya. Itu kan suatu persyaratan juga kan? Ya, buat pemain. Artinya kalau ada orang yang mencari saya, ikuti dong apa yang keinginannya. Lain lagi, pentas di pemerintahan. Itu IO-nya itu kadang-kadang masih tahu, Pak Dek, mencep. Jangan ini. Lepas Miki. Nah, lagi nih, contoh lagi. Gimana saya nggak melawak porno kalau saya dikontrak sama institusi BKKBN, KB gitu misalkan. Oh ya. Pernah kan? Pasti harus. Pasti porno itu. Tapi kulit endek kan? Kulit endek. Ada loh. Saya kan duta KPAI sama Dek Uli waktu itu berangkat ke Jakarta berdua sama-sama seniman yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk menjadi duta HIV/AIDS. Di sanalah ketemu saya waktu turun Rejak Bajang itu sambil tunangan berangkat ke Jakarta. Waktu itu pertama kali menaik lift. Menaik lift, seret, buka lift posisi adi biar tonggo sini betul. Sa mencik lift posisi jadul. Adalah kenangan kita akhirnya pada saat saya tampil apa ya, saya masang kondom kene sekalian. Iya karena kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kenapa sih porno? Karena aneh ngontrak. Kembali lagi seorang Prof Sugito, konteks ada konteks. Konteksnya di tempat itu ya. Iya begitu. Makanya kan yang komentar netizen masyarakat ini kan penggemarnya Petruk. Oh iya. Ya kan? Penggemarnya Petruk tidak terima begini. Ya sah saja dulu. Lagi saya bilang, ada yang nggak suka sama Lola? Orang semua penggemar. Anak-anak lagi mau keramas gitu. Oh ya Lola zaman-zaman itu. Lola pokoknya asal bobok jering je Lola bok jering Lola. Tapi kalau saya pentas di PKB, saya ikuti aturan. Tapi dulu kan katanya Pade kan nggak ada dilarang tampilan bawa bebas gitu kan. Nggak ada. Yang sampai begitu nggak ada yang melarang. Itu dah. Nggak ada yang melarang. Bukan nggak ada yang melarang. Nggak dikasih tahu. Oh gitu. Wah, saling cacak. Lempar kursi gitu kan. Jan kasaran orang bangsat bang lempar kursi gitu. Tople bedek bisa penontonnya saya Nas bisa kena gitu kan. Nah, intinya Pak Man ini kan dia mau mempertahankan trademarknya dia. Ya, dia mau kokoh dengan bahwa saya Petruk di zaman sekarang. Mungkin kalau nggak salah Bangsat Jiwa itu keluarnya nggak begitu lama, baru nggak lama banget juga ya. Iya, nggak lama banget. Dulu nggak ada dia trademarknya. Kalau saya Brekele
Itu dari dulu, dari awal udah berkele gitu, udah nolak gitu kan. Itu trademark. Nah sekarang Pak Man ini maunya Bangsat Ciwe itu trademark Petro loh punya. Ciri khasnya Petro Bangsat Ciwe. Jangan nih tampil di PKB sing bangun nyamat Ciwe, sing jangan tampil. Kembali ke Pak Man. Jadi sekarang intinya kalau mau tampil di PKB, bila perlu dia ngomongan Bangsat Ciwe gitu, tampil biasa. Iya di menceplos gitu. Kakak kena kadang menceplos kaki kamu. Artinya pokoknya ngorang inget yang pokoknya kakak selama masih yang Kang Idang mesti nuduk munyi kadang lepas gitu. Perangkat ya subuh masyarakat tahun lalu kan masih Petro tampil kan sekegong nah orang bangsa Ciwe. Artinya apa gara-gara itu mungkin ya? Artinya sebenarnya penonton cara raga Petro semualah pelawak itu kan mencap tadi pelawak bodoh. Pelawak bodoh. Tapi dalam tampil tuh sing nak bodoh gitu loh. Karakter nih karakter bodoh gitu, bukan nak bodoh. Ya. Bukan orang gila ya orang itu. Gitu loh. Karakternya karakter bodoh. Karena pelawak-pelawak Bali itu cerminannya kan 4 dia. Delem sangut mordah tualen. Yen pelawak keras, pelawak bodoh orang, delem sangut jemaah oke. Yen pelawak manis, mordah tualen, memberikan banyak berikan wejangan, makanya dua dogen kadang-kadang patok aneh, dua itu ya. Iya. Makanya ributnya ini seperti apa saya ya. Waduh, ini kok sudah ke sana kemari, habis itu orang politik juga nyari kesempatan. Habis itu senior, aduh, bobo aja begaburan, Bu. Aku pertama noleh postingannya pada Gajah itu. Wah, Kak Petro dilarang gara-gara dulu Petro dukung Mulia Pas gitu. Sampai gini ini mulia gitu politik gitu. Iya nabu kamu dari ini. Oh. Ya kalau sekarang akarnya yang itu semula di. Ada. Realita Kak Petro dukung mereka aja dulu ya fakta kan. Ya kan pribadi. Saya aja Lola dukung siapa? Dukung Koster. Iya. Kan gitu. Iya. Apakah ini sama kasus dengan kasus di Tabanan itu perbekal itu? Oh kalian dulu dukung semut, sekarang terima bansos gitu kan? Itu lagi kan mau balik aduh sampai keras gitu udah kita kena. Itu bos keras tuh. Bos wanen perbekal sih. Yang diajak Erwin mau bicara di sini tuh banyak ya, ada pelawak-pelawak yang diajak untuk gini. Kayak teman-teman yang lain, teman-teman saya itu enggak ada yang mau. Ada beberapa sih. Gitu. Kak Sengap, baik cek rago bos selesai, cek pangsingnya mat naen. Kalau Sengap suruh duduk ke sini sama ujungnya karena dia udah masuk ke dunia politik juga. Oke. Pasti ada yang bilang, "Wih, ini Maya bener." Pasti dia posisinya seperti sudah seperti saya. Cedel baca kan WA rago. Patut cedel. Kali dia tawang memang susah sebedak. Ingat aja kan inget ngigel gitu. Saya ada ngurusan gitu. Coba patut cedel main aman soal publik. Dan saya pun siap dihantam oleh netizen mau gimana sudah makanan sehari-hari mau digimanakan, tapi kan di satu sisi dalam permasalahan ini saya pelaku. Habis itu pernah tampil beberapa kali di PKB. Ya kalau dianggap oleh kawan-kawan sebagai istilahnya pelawak yang lebih dulu artinya yang berkecimpung di dunia komedi, ya kawan-kawan kan semua pada hormat juga. Kemarin aja ngobrol beli gini masalah Pak Man kan beli. Bu. Nah, dampaknya di antara seniman di bawah itu bagaimana? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada sama sekali. Karena di dunia seniman kan freedom dia sedang urusan ke gitu timpal-timpal. Masa nggak ada? Nggak ada, patut ngikal-ngikal aja. Coba Cedil, Sengap, Sokir, Tompel,
ngigel di panggung ada masyarakat nangkunin gitu. Sing sangat sih ngurus gitu. Sing sangat. Karena kalau misalkan tampil ya Petro kan ada itu rekaman kalau nggak salah di YouTube itu. Petro meluapkan emosinya di atas panggung masalah tentang tidak tampil di PKB. Oh ya, aduh. Ya itulah. Makanya karakter pelawak itu kan beda-beda. Ada karakter cedil yang ya seperti pokoknya dia cuek, nggak terlalu pokoknya saya on the track, nggak ngurus A dan B. Ada juga pelawak yang sebelum tampil minum-minum. Banyak yang gitu. Banyak yang bukan sih banyak. Kalau saya lihat ada 1-2 orang yang seperti itu. Ya kalau boleh minum, bolehlah minum, tapi jangan berlebihan kan gitu. Kalau berlebihan yang namanya sudah alkohol naik ke kepala ya. Ada sing saking punyanya dia sampai bohong tampil gitu. Ada pelawak gitu. Saya nggak berani menyebut namanya. Jangan sebut nama. Ada berarti ada yang seperti itu. Saking dia minum banyak, punya, bohong tampil. Saking punya sedang bangun. Bohong tampil. Akhirnya panitianya, saya nyari kamu ini kesini untuk tampil bukan untuk memunya gitu. Coba aja. Makanya kalau seniman itu kan tampil itu kan tidak hanya di desa-desa. Dulu pengalaman saya saya berani bilang ya di podcast ini ya, mungkin belum pernah saya sampaikan di tempat lain nih. Belum pernah ada seniman Bali, pelawak Bali yang dikontrak oleh perusahaan ratusan juta. Perusahaan? Ya. Saya dulu dikontrak sama Suzuki 120 juta. Oh, waktu sebelum jadi politisi? Belum, iya waktu jadi pelawak. Saya kasih tahu kawan-kawan, kalau mau jadi bintang iklan harus pinter-pinter. Kontrak suruh perusahaan itu kontrak eksklusif 1 tahun. Nah, saya Suzuki dikontrak 120 juta. Berarti dalam 1 tahun itu saya menandatangani kontrak, tidak boleh saya tampil di kompetitor. Oh ya, di Yamaha itu nggak boleh kan. Nah, ini kan kita dirugikan kalau kita buat iklan TV waktu itu. Misalkan saya tampil di TV, sponsornya Suzuki. Teman-teman kan kadang-kadang dikasih uang 3 juta buat iklan itu mau. Kalau sudah kelihatan di TV, Anda kan ditinggalkan oleh kompetitor lain, tidak diajak tampil. Ya. Makanya untuk membayar kerugian ini suruhlah kontrak eksklusif. Kontrak eksklusif sekian gini gitu. 1 tahun. Oh, benar. Nah, dalam 1 tahun itu kita dikasih job sama Suzuki tampil di Banjar-Banjar. Makanya ada program Banjar ke Banjar itu dari Suzuki Spin pada saat itu. Itu saya dikontrak. Handphone shop Kevin yang punya handphone shop itu dikontrak saya. Yang dikontraknya apa dulu waktu handphone shop? Foto. Foto pang yang gini itu foto yang paling mahal itu. Coba Telkomsel kontrak saya 1 tahun, foto juga dikontrak. Oke. Ditampilkan di kartunya itu. Uli juga waktu itu dikontrak juga. Karena sama-sama saya. Lola pada zaman itu udah ngejak pes jag ngalih pes. Kalau saya nggak ada gurunya, saya nggak begitu. Siapa gurunya waktu itu? Jody Edwin, Super Bejo, Jakarta. Oh. Kenapa saya kenal dengan beliau? Dia punya IO. Saya IO di Bali, kerjasamalah pada saat acara-acara BNI. Acara waktu itu di atas kapal Quicksilver saya tampil. Padahal penontonnya nggak tahu bahasa Bali. Saya tampil di atas kapal waktu itu. Setiap ada acara BNI di Bali, itu pasti saya yang MC. Di samping saya Mario Teguh. Mario Teguh? Iya, kalau saya sama Mario Teguh lebih dari 3-4 kali. Mario Teguh yang motivator. Oh. Sebelum motivator keluar, saya dulu ngelawak sendiri. Saya panggilkan. Saya kayak jadi moderator gitu. Mario Teguh datang. Habis itu bicara. itu Mario Geboh di situ. Dulu saya punya yang namanya kolaborasi sama Ucok Baba. Jojon, Tukul Arwana. Wih, Tukul sampai. Makanya seniman-seniman di Bali, teman-teman pelawak-pelawak, saya kasih tahu kalau Anda begini, nggak ada yang mengikuti jejak saya.
Dulu saya 120 juta, handphone shop 80, Telkomsel. Wih, itu alurnya beda lola Alip. Saya Telkomsel cedil di Indosat dia. Wih. Ya kan jadi kawan-kawan di Pada ngelah gitu. Iya. Akhirnya saya kolaborasi dengan Nano Biru, kolaborasi dengan Lolo tampil. Waktu itu kan zamannya lagi promoin. Oh ya. Kalau sekarang kan nggak ada yang begitu, lewat media sosial semua kan. Betul. Lewat medsos beda, zamannya beda. Makanya dari fenomena ini, Win, saya mengimbau juga kepada masyarakat berani juga menilai daripada yang diidolakan, itu loh. Jangan selalu yang diidolakan itu di mata penggemarnya itu adalah semua benar. Maksudnya objektif lah. Objektif lah. Tidak boleh harus walaupun menggemari kalau memang itu tidak sesuai dengan daripada budaya kita, ya sampaikan terus terang. Kayak sekarang model sengap, coba lihat gaya-gaya komedian teman-teman. Ini saya jujur ya, fair saya, karena saya pelaku. Cedil, sengap, sokir, tompel, open, sengeng, rarikual. Ada lagi kalau saya lihat gaya-gaya komedinya itu elegan gitu loh. Jadi dia tampil itu di dalam dirinya itu sudah terpatri, saya harus beretika, logika, estetika, tetap itu pasti akan ditanam. Apalagi kawan-kawan itu tampil di depan seniman-seniman, di Jengigal gitu boh, ngigal di Singapadu. Ane mau balik nyen, Tut Kodi mau balik, Prof Dibia mau balik, Bojo mau mencakat, dan pasing menceplosan ngomong gitu. Kadang-kadang senior kita itu akademisi, profesor, artinya maestro. Kalau misalkan ada pelawak, pasti banding lemein dia, karena dia pernah dididik gitu loh. Oh. Pernah jadi muridnya. Oke. Jadi setelah tampil pasti jaga gini. Amon belum penampilan. Long. Bagus. Yang jelek. Orang berani. Tapi kalau tanpa ada latar belakang akademis, sungkan beliau. Beliau pun kan nggak berani ngasih tahu. Karena apa? Hubungan batinnya nggak ada. Nah, contoh lagi, Win. Dalam dunia komedi, tidak di semua tempat komedian itu diterima penampilannya. Contoh, mohon maaf, ini jangan sampai ini nanti menjadi lagi bola liar. Raga nyelek anak Karangasem, raganya anak Kadena nyelek anak Buleleng. Beda loh karakter. Kalau punya bahan lawakan yang intelek, dibawa tampil waktu saya tampil di Karangasem, misalkan di Buleleng, nggak diterima. Nggak ngerti gitu loh, nggak nyambung. Kalau dikasih bahan lawakan yang intelek, iyan bang lawakan dibuang-buangan bede, pada gede. Si kasar gitu. Makanya cing nggak pakai jadi. Amon tampil di Gianyar, Denpasar kita tampil. Mari lawakan aneh agak intelek. Amon. Makanya kayak drama Gong, Dolar, Petro gitu, asal semua pentas di dulu lah di desa-desa itu. Wah, wis raga kagum luar biasa, bener. Maru gitu coba tuang balik. Yang body language cepat jet gitu. Enggak pat jet. Rekele gitu aja. Liak gitu. Tapi Pak Man memang hebat ya, fenomena ini. Oh iya, itu bisa ngerti dok. Ya nalih secara objektif nang mulu. Saudara kan cara orang yang Pak Prof Sugito itu dalam konteks yang tepat, Petro sah-sah saja. Konteks yang salah juga kurang tepat, juga bilang bangsa Ciwe itu kan.
Cuman masyarakat sih nggak tahu netizen. Oh pokoknya Kak Pedro, pokoknya saya suka itu. Nah sekarang saya kasih contoh. Suatu ketika Pak Man tampil di Geria dalam acara. Ini contoh atau realita nih? Contoh nih. Oh contoh. Anggaplah gitu. Anggaplah. Oke. Pak Man dengan kawan-kawan tampil di Geria dalam acara Mepandes. Acara Mepandes ngundang Pedro misalnya gitu. Oke. Resepsi gitu. Oke. Tahu-tahu ada semeton Geria gitu. Biasa kan kadang ditampil ada canda ini. Bangsat ciwe gitu. Tahu ada bagus tasuk gimana rasanya? Kalau di panggung maksudnya atau walaupun dia di panggung. Tapi konteks itu. Tapi yang dibilang bangsat kan bukan penonton, tapi misalnya Iblau tandemnya. Ya kalau tandemnya ya coba lihat kadang-kadang kan bisa jadi orang nak keceplosan di panggung. Bisa jadi kegong oleh itu maksudnya. Kan beda jadi kan masalah kan. Makanya yang tadi Raga nih secara pribadi Lola ngide ngajak belin Raga nih bapan Raga paman. Ada pengidang hilang-hilangan tuh ya tadi hilang-hilangan sekebede. Nah, sesuai dengan apa yang Kak Pedro bilang sama Blau, tetagihannya gitu. Bahkan waktu beliau konpentas di salah satu tempat, Bupati ini nenage kone. Kak ingat bangsa deh Kak, udiannya gitu. Bupati ini nage gitu. Artinya kan ingatan bangsa deh Kak gitu. Itu udah bilang aneh nage hari gitu tuh. Pak Hato cara joget kan? Ingatan goyangan jadi goyang kan? Goyangan hotnya. Nah, jadi ada PKB ya nih. Tampil pakai tapi ingetan dia jadi bangsa. Kan sama kan? Sama sebenarnya makanya kan kayak joget. Tuh perlu nih sebenarnya duduk. Enggak ada nih patut cara joget Kak. Nak joget di KPKB nak sing dah dibuang. Sing tadi ngangkuk. Suruh dia PKB. Dia cek sirakat. Jadi joget deh aneh ngorennya. Masyarakat. Kan aneh ngoren aneh ngupah. Loh, nyanan di tengah kerasang deh goyang deh. Iya ikuti daripada perintah masyarakat. Kan gitu. Aneh ngalih ya orang gitu. Ya ikuti. Ada juga coba tanya sama seniman joget. Pentas di seluruh desa, ulang tahun misalkan STT, yang hadir misalkan ada hadir pejabat-pejabat. Ya orang ini joget deh. Loh, ya dah tampil tapi dia yang ini goyang-goyang biasa. Pasti dia. Biasa dia tampil tanpa ada goyang. Padahal aslinya joget itu keras ben goyang nih. Nyanan bencap besud. Lo udah mulai malu. Tambahin ben jam nih, mulai pejabatnya. Tambahin jamnya di luar joget tadi. Lihat. Saya pernah lo ngomong ini sama sekejoget nih. Lo seandainya lo ditelepon sama orang, habis itu tampil di tempat di desa itu membalik jak 5 kadang-kadang. Kamilang minum. Kamilang minum arak, membalik jak 5 kali joget ngangon musik cenik. Ya kan? Jang mesti mati yang lampu. Banyak sekali kejadian begitu. Dia ada banyak sekali kejadian begitu. Nah, sekarang saya tanya, saya pernah langsung ngomong sama pelakunya. Seandainya lo pada saat itu ada pelecehan seksual, siapa yang salah? Apa jawabnya? Beli yang besing mina ngomong apa beli tuntutan hidup beli. Nah, iya nak alepes ya. Itu. Tapi pilihin nak lo yang sampai acaranya se-ekstrim begitu, dadi lo singnya de pikirannya di PCDN samilang minum nak misi mati yang lampu coba itu kene terus jawab mah beli lola yang penting pes cak dong yang lalong udah sengken lu gitu. Tuh ler ben sampai dona ya nak teman masih lagi sesuai permintaan. Bisa nggak ada gitu kok? Ada liu, orang liu. Belum lagi sekarang stres kayak begini. Nak isen gumi gitu. Di lola ya asana gitu, asana patuh ya.
Elegan. Keleng. Aduh. Oke. Ya, itulah sekarang ya biar Oke, yang kasih tahu biar ya jelas sekarang. lah, biar jelas lah. Berarti konteksnya kalau di PKB seni realita yang ada di masyarakat itu agak diperhalus. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa di PKB kok harus diatur begitu? Seperti tadi. Ya, tujuan dilaksanakan PKB. Oh, karena ada ya ada pembinaan, pelestarian dan pengembangan. Oh ya, itu. Itu tujuan dilaksanakan PKB. Cek lu kan lola dari jubir Pemprov asana. Saya hanya karena insting Win terus terang kalau saya bukan pelaku saya tidak mau duduk di sini. Oke. Karena Win nelpon saya ada rasa kepanggilan itu. Oh, kesempatan nih jadi raga pelaku. Nah, timpal-timpalnya di beten pang merasa juga terwakili kan. Timpal-timpal pelawak-pelawak nih. Artinya terwakili lah. Ini terus terang ya, saya berani jamin 100% teman-teman komedian, pelawak-pelawak timpal-timpalan yang jadi penyaji sepaham dengan saya. Artinya tidak semua komedian itu harus melakukan hal-hal yang harus mengikuti daripada keinginan masyarakat. Oke, pokoknya pang netizen tuh bisa menilai berbagai sisi lah. Biarkan menilai gimana pun itu. Yang jelas dia yang sudah berusaha menghadirkan semua pihak sebenarnya. Prof Dibio dia yang undang, Prof Bandam dia yang undang, kuratornya kan itu kan. Ketua Drama Gong Lawas Aji Aryawan dia undang. Semua nggak mau datang ya gimana? Terpaksa Aji Lola dia undang mungkin gitu. Sebenarnya begini juga Ben, dia nggak mau datang bukan nggak berani, kadang-kadang kan kok gitu loh, nak lingsir pangsing bin lantang bin kemo main penyakit nak Bali menurut aku tuh. Pangsing lantang terus lantang nih gitu. Oh harusnya pragat malu dat gitu kan sing lantang no. Jadi pangsing lantang terus bukti ini jadi lantang ben. Sampai PKB kan lantang gitu. Jadi Win orang Lola biasa aja. Biasa ngadapin anaknya. Orang mau ngomong negatif mau nih. Ini coba lihat nanti Jak Bali lihat di komentarnya pasti Lola mau munyi doen. Munyi sana buku. Lemah cicing darah. Aku kesetan macam apalagi Pak Petro lawan nih. Wanen. Sebenarnya termasuk duak-duak nekap kuping kan zamannya ini sebenarnya. Nah, benar kan? Bener nak baper kan. Macam komendek pui. Baper. Stres gitu kan. Baper. Kuncinya Pak De sing baper yang kan caranya. Iya mungkin tak ikut di sana. Ada do baca gitu. Kamu jangan ngotak stres. Sunten sih macam itu orang. Oh gitu. Mereka datain ada ngotain. Beli kalau di kene-kene yang di pom. Man macam. Oh, bu mama macam. Ndak tuh rasa sing macam kan. Ada coba beli tenang. Ini kecuali kutek ding lo jelandek orang ya baper. Urusan kita belum selesai nih. Selesai. Kapan dia duduk di samping saya ini? Karena saya kepingin empat-empatnya anggota DPD duduk sama saya nih. Gitu kan. Saya sekarang ingin mengetahui juga bagaimana perkembangan DPD dia. Tetap siawan. Saya ingin di DPD untuk membubarkan DPD. Bangsat lewarnya. Rakyat soleh. Ada untuk dari DPD membubarkan DPD ini lebih jauh. Ya dari DPD. Setelah dari jadi DPD mau dibubarkan mau gimana model itu? Emang lo gaya lo gitu. Oke, Pak Daya kita tutup. Makasih Negeri Rayu. Om Santi Om.